Shalom, Amang Inang. Kita akan melaksanakan ibadah kita yang keempat di hari Minggu tanggal 8 Januari. Mari kita persiapkan diri kita sambil bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Taurat Tuhan pada kita di hari Minggu ini diambil dari kitab Ulangan yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri dan hati kita untuk memohon pengampunan atas dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan bagi kita diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara responsoria. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Tuhan membuat padang gurun Hades bergetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat.
Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari sejenak kita mendengar warta pelayanan hari Minggu 8 Januari 2023. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Epifanias dengan topik minggu kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Kedua, informasi pelayanan umum. Poin pertama, ibadah minggu. Mulai hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, ibadah minggu diadakan 5 kali seperti sedia kala, yaitu pukul 6, 8, 11, 16, dan 18.30 WIB. 2. Pertangyangan Bonataun Seksi Pemuda. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Januari 2023 pukul 13.00 WIB, bertempat di Sopo Saroha akan diadakan pertangyangan Bonataun Seksi Pemuda yang dipimpin oleh Pendeta Romauli Siahaan STH. 3. Kegiatan Hari Amal Bakti. Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, Huria HKBP Tangerang Kota melalui Dewan Diakonia Seksi Kemasyarakatan mengikuti kegiatan Hari Amal Bakti yang diadakan Kementerian Agama berupa acara Jalan Kerukunan. 4. Pergantian nomor rekening Huria HKBP Tangerang Kota. Sejak hari ini Minggu tanggal 8 Januari 2023, nomor rekening HKBP Tangerang Kota atas nama Puka SM Lubaturuan berubah menjadi atas nama nomor rekening Huria Kristen Protestan Batak Tangerang Kota sebagai berikut. Rekening Huria nomor 1550012263300. 5. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan 1. Seorang putra bagi keluarga Bapak Rano Yanto Huta Barat dan Ibu Retiana Situmeang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, week 28, NRJ 221520. 2. Seorang putra bagi keluarga Bapak Tanjung Indra Sianturi dan Ibu Eva Rosiana Boruna Baban pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, week 17, NRJ 221529. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 6. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Pangihutan Immanuel Pasaribu, putra dari Bapak Sahat Pasaribu, Ibu Hotna Borus Sitorus, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota week 10, dengan Valentina Buru Tampu Bolon, putri dari Bapak Jasper Tampu Bolon, Ibu Helina Borusiahan, Jemaat HKBP Aikna Bolon, Resort Balige, Distrik 11 Toba Hasudutan, telah melaksanakan pertupolon pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di Gereja HKBP Serang Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di HKBP Tangerang Kota. Yang ketujuh, Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 8 Januari 2023, telah diterima menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, yaitu 1. Saudara Stefanus Rivaldi Chandra, Ruas Persorangan, bertempat tinggal di Batu Ceper Timur RT RW 0303, week 25, NRJ 231571. 2. Keluarga Bapak Lambok Herianto Silalahi dan Ibu Martini Boru Simatupang, beserta 2 orang anak, datang dari HKBP Pangembangan, Resort Pangembangan, Distrik 10 Medan Aceh, bertempat tinggal di klaster Palem 3 nomor 26 Polres Pelawat Cipondoh, Tangerang, week 26, NRJ 231572. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Horas. Menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kenapa mas? Udah habis kuit tahun baru ya? Manginang nat khotbah untuk kita pada minggu kali ini dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Saya akan bacakan, mari kita ikuti dengan baik. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan pada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama minggu kita Epifanias, artinya penyataan, dengan topik minggu kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Jadi kalau kita mencoba menggabungkan nama minggu itu dengan topik minggu penyataan kehendak Allah yang digenapi di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada penafsir yang mengartikan nats khotbah ini pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ini merupakan pengukuhan Yesus untuk memulai pelayanannya di dunia. Jadi baptisan Yesus dengan suara Allah pada ayat terakhir, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, diartikan sebagai pengukuhan Yesus untuk memulai pelayanannya di dunia ini. Nah, Pak Ibu Saudara, apa artinya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus? Alangkah indahnya hidup kita ini kalau segala sesuatu, aktivitas kita, pekerjaan kita, kegiatan kita, hidup kita yang dimulai memasuki tahun 2023, kita mulai dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi saya pikir titik pijak kita sangat jelas dan tegas, yaitu berdasar, berfundasikan iman kita kepada Yesus Kristus. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa tahun 2023, para ahli ekonomi mengatakan akan terjadi krisis ekonomi, tapi sebagai orang percaya yang mempunyai titik yang tegas, beriman kepada Yesus Kristus, kita akan menghadapi itu, menjalani itu, apapun persoalannya, dengan berdasar kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau titik pijak kita itu jelas, trayek kita itu jelas, rancangan hidup kita jelas, alai molo marujahan duhita memulai ulauta, memuka ulauta holan siap pikirata siar loharoata sendiri udah gaung-gaungan noni di tonga-tonga. Ya, tapi bagi kita orang percaya, sebagaimana Yesus memulai
pelayanannya dikukuhkan oleh Allah melalui baptisan, mari kita memulai segala aktivitas kita dari pagi hingga pagi dengan titik pijak yang jelas, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, nantinya hasilnya trayek kita, langkah kita akan jelas kalau kita mempunyai titik pijak yang jelas. Itu yang pertama. Yang berikut, amanginang, Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Ya. Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Artinya Yesus Tuhan yang tidak berdosa menyatu dengan orang yang berdosa. Menyamakan diri dengan orang yang berdosa bukan berarti Yesus berdosa. Jadi Yesus naturus yang benwagijang olo menyatu dengan manusia yang berdosa. Apa artinya itu bagi kita? Bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, iman kita kepada Yesus Kristus harus menyatu dengan kehidupan. Jadi ikonarong do hubungan ni haporseota tungolu na di portibion. Dang boy do honota anggo haporseoki membuat autu surgo Holandiau mai. Dihalak dang marlapatan nih. Jadi mesti ada artinya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, artinya di dalam kehidupan. Sebagai seorang ayah harus ada arti imannya di dalam kehidupan keluarga. Sebagai seorang ibu harus ada imannya, kesatuan imannya dengan perhatiannya kepada anak-anaknya. Kalau bukan begitu nanti tidak repot itu. Yang boleh holak kata. Saya percaya kepada Yesus harus menyatu dengan kehidupan. Dengan kehidupan yang real. Yang boleh kita mertabuni makolom-kolom haporsyautai. Sebab itulah Bapak Ibu, mari kalau pada masa-masa yang lalu mungkin kualitas penyatuan iman kita dengan kehidupan sehari-hari belum begitu baik. Mari kita tingkatkan kualitasnya. Mari kita tingkatkan mutunya. Oleh sebab itu seorang yang percaya kepada Kristen kepada Yesus tidak mau diam dan tidak bisa diam, harus dinamis, terus berbuat. Hidupnya adalah hidup yang berbuat di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ikonarong do hubungan ni haporsyautai, lapatan ni haporsyautai do ngulu siganupari. Mari kita tingkatkan kualitas tapahicat ma pambahenata ala ni haporsyautai tu Yesus Kristus. Amin. Nah, amanginang gugu jua bulusihamu. Amin. Nak pikiri kue to baru na habisi. Nah, habis deh. Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Ya. Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, menunjukkan kerendahan diri, kerendahan hati. Dan Yohanes yang pada awalnya tidak mau membaptis Yesus karena merasa Yesus itu lebih tinggi, adalah menunjukkan sikap yang rendah hati. Demikian yang berikut yang harus kita hidupi dari firman ini. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus hidup di dalam kerendahan hati. Nah, saya baca buku Bapak Gereja Calvin. Ini Bapak Gereja loh, bukan saya. Saya belum Bapak Gereja saya. Mengatakan bahwa tinggi hati itu bukan dosa. Lawan kata tinggi hati apa inang? Lawan kata rendah hati? Rendah hati. Saya sitong narang dosa gijang ni roha. Andaikan kita memiliki sifat tinggi hati, itu bukan dosa. Apalagi muru gudak kepekta. Nggak apa-apa. Apalagi mulu tibo sikolata, itu bukan dosa. Tetapi bahayanya ada banyak bias dosa memancar dari tinggi hati. Termasuklah itu machoisme. Machoisme saya pikir kita tahu, merasa mampu. Ya. Itu bahayanya.
Jadi tinggi hati bukan dosa. Tetapi ikomanat kita gudang do bias ni dosa memancar dari tinggi hati. Itu kata Bapak Gereja Calvin. Nah, saya baca buku bagaimana cara belajar biar rendah hati. Nggak usah pergi ke psikiater, habis duit itu. Ya. Bagaimana caranya belajar rendah hati? Katanya berdiri saja di samping orang yang lebih tinggi dari kita. Oh, utibu dua bagaimana sih nau? Lebih serek maruhata. Amin. Amin. Jadi kalau dia tinggi hatinya, padahal duitnya belum ada, nang marhepeng lebih mana? Dekat-dekat aja sama orang kaya, pasti sadar. Oh, dan dia lebih hepek kon dibanding hepeng niamataan, inataan. Jadi tidak usah capek-capek. Apa resepnya? Kalau kita mau belajar rendah hati, ya gampang saja. Berdiri saja di samping orang yang lebih tinggi dari kita. Pasti kita sadar bahwa kita akan rendah hati. Amin. Amin. Mau dorong na tersinggung bertobat mak. Murah do resep nih. Nah, amanginang Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Pada akhirnya Yohanes menurutinya untuk menggenapi kehendak Allah. Ini kadang banyak masalah ini untuk menuruti kehendak Allah ini. Jadi kadang-kadang kan di dalam hidup kita ini kita terlalu membuat standar yang terlalu tinggi kepada kehendak Allah. Padahal biasa-biasa aja kok. Datang aja gereja, berdoa baik-baik di rumah, memuji Tuhan, pekerjaannya dilakukan dengan baik, yang sekolah dengan baik, jangan buat susah orang tua, yang kuliah selesaikan kuliahmu baik-baik, yang bekerja bertanggung jawab, itu kehendak Allah. Jadi jangan pernah membuat standar yang terlalu tinggi kepada kehendak Allah. Gak paham itu, ada tolabi, pendeta aja nggak sanggup melakukan itu, siapa bilang? Aku kan masih manusia katanya. Isi madok ku begu. Memang jolma dok. Jolma yang diberikan Allah kemampuan untuk memahami kehendak Allah. Amin. Iya. Allah itu kita do sifatana itu. Oh, tibunei pengiduan ni Tuhan ondak tola pun. Sebenarnya apa yang diminta Allah itu nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan pernah cemen, terus mengalah. Kalau di kampung kami sintua cemen yang ada, nama orang itu. Kalau sini saya tidak tahu. Jangan pernah menjadi seorang yang beriman, yang kocil. Kalau di kampung kami dibilang kocil, gampang becut, ya, gampang putus asa. Terus nggak sanggup, belum perang. Belum dikokang senjatanya. Kalah laku katanya kan. Ya Allah itu sudah tahu apa yang dia katakan. Allah itu sebenarnya tahu, dia menyampaikan kehendaknya kepada kita kalau kita itu sanggup. Jadi jangan pernah mengatakan saya tidak sanggup. Biasa-biasa aja kok. Sehingga kita terus nggak mau melakukan. Terus belum bekerja sudah gagal melakukan kehendak Allah. Jadi apapun itu amanginang dalam menjalani hari-hari hidup kita, mari apapun kita lakukan dalam hidup kita untuk menggenapi kehendak Allah. Amin. Tadi Roh Kudus datang berupa apa? Berarti tidak para tecok kamu aman jahat. Saya akan bacakan, perhatikan dengan baik. Seperti apa datang Roh Kudus itu? Seperti merpati. Banyak kali penafsiran tentang merpati ini. Tapi kalau saya tanya dosen saya dulu waktu mahasiswa, kenapa Pak harus berbentuk merpati? Apa artinya itu? Bukan urusanmu itu katanya. Urusan Tuhan itu.
capek kau mikirkan itu, uruslah hidupmu biar beres, biar ke surga kau. Gak usah urusan Tuhan. Mau seperti merpati kek, mau seperti apa, banyak kali tafsirannya. Ada juga katanya merpati sekarang apa? Lambang kesetiaan. Gitu. Merpati lambang kesetiaan. Tapi udah banyak sekarang merpati yang pengkhianat. Nah, kan udah tidak setia lagi. Jadi apapun tafsirannya itu, saya tidak mau menafsirkan itu, mengklaim inilah tafsirannya. Biarlah ya kita mengimani itu, bahwa hidup kita yang selalu harus disertai oleh Roh Kudus sebagaimana Yesus. Jadi sadar atau tidak sadar bahwa hidup kita ini adalah hidup yang selalu disertai oleh Roh Kudus dalam menjalani hari-hari hidup kita. Nah, hal-hal tersebutlah Amanginang yang bisa kita pelajari dan kita hidupi dari Nats Khotbah untuk kita pada Minggu Epifania pertama ini. Mari dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita mulai segala sesuatunya dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, mari kita menjadi orang-orang percaya yang rendah hati. Kalaupun kita tinggi hati, itu bukan dosa, tetapi manat-manat banyak dosa yang memancar dari tinggi hati. Jadi kalau marsanggul jangan terlalu tinggi, nanti sukot di pintu gereja, ya kan? Rebot juga nanti burubar sanggulnya itu. Dan kemudian mari hidup kita ini, apapun persoalannya, apapun pergumulannya, kita harus memenuhi kehendak Allah. Amin. Kita adalah orang-orang yang disertai Roh Kudus. Mari kita jalani hidup kita tahun 2023 dengan penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu untuk kami pada Minggu Epifania pertama ini. Tuhan menyatakan dirinya dengan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan teladan bagi kami dalam menjalani hari hidup kami dalam segala kerendahan hati, dan selalu mendasarkan hidup kami kepada iman kami kepada Yesus Kristus. Mari Tuhan, sertailah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam menjalani hari-hari hidup kami, menjalani tahun kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami tahun 2023. Apapun pendapat orang, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik dimanapun kami berada, di rumah maupun di luar rumah. Apapun yang kami lakukan, kami selalu memijakkan hidup kami kepada iman dan kepada kehendak Tuhan. Apa yang baik, saudara-saudara kami yang tidak bisa ikut ibadah memuji-Mu pada hari ini karena sakit penyakit, kami yakin Tuhan akan menjamah mereka. Biarlah mereka Tuhan sembuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar dapat melakukan segala aktivitasnya secara normal, menjalani hari-hari hidupnya. Kami dapat berkumpul lagi di gereja-Mu ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati obat yang mereka pakai untuk menjauhkan segala penyakit dari tubuhnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan beserta kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Amanginang kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehat-sehat kita semua manginang moras.